Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Ahmad Anuri, Direktur Istana Quran Indonesia. Sekarang berada di Yayasan Al-Fityatu Ashabul Kahfi di Kabupaten Bulak, Seram bagian timur. Alhamdulillah saya sudah menyaksikan sendiri pondok pesantren yang sedang proses dibangun ini, yang sudah berjalan sudah 5 kelas tetapi belum sempurna betul. Saya lihatnya baru 65%. Ini pondok pesantren diperuntukkan sebagai pembinaan, pusat pembinaan anak-anak mu'alaf dan juga du'afa di lingkungan Kabupaten Bulak ini. Tentu saja kita menginginkan dari pondok pesantren ini nanti lahir generasi yang akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik, dan ke depan mengharumkan nama Kabupaten Bulak secara khusus atau Seram bagian timur secara umum di Indonesia ini. Mudah-mudahan dari pondok pesantren ini lahir para penghafal Al-Quran yang nanti menjadi dokter yang hafal Quran, yang faham Quran, dan juga menjadi pelaku ekonom atau pejabat yang hafal Quran, yang faham Quran, yang da'i. Maka oleh karena itu, kepada para muhsinin, para agniya, saya mengajak, saya mendorong untuk ikut ambil bagian di dalam pembangunan pondok pesantren atau terlaksananya proses pembinaan dan pendidikan di Yayasan Fathiyatu Ashabul Kahfi ini. Saya mendoakan kepada para muhsinin yang sudah ikut ambil bagian, yang sudah mendoakan atau sudah mensedekahkan dari harta yang dimilikinya. Ajarakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abaqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran wa jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada para muhsinin, para agniya yang mensedekahkan hartanya, dan memberikan berkah pula kepada harta yang masih dimiliki para muhsinin dan agniya, dan semoga Allah membalasi dengan balasan yang lebih baik, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Terima kasih kepada para muhsinin dan agniya semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita cintai, Bapak Wakil Bupati. Mohon maaf Pak Wakil Bupati, tadi belum sempat nanya namanya, jadi nggak tahu mau nyebut siapa gitu ya. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Kementerian Agama, juga para ibu-ibu penggerak
PKK Kabupaten Serang bagian timur. Yang saya hormati pula sahabat saya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ansor, Ustadz Haji Abu Imam Perumbara M.Hum. Yang saya hormati pula Ketua Yayasan Ashabul Kahfi, Al-Fityatu Ashabul Kahfi, dan juga pembina yang khusus Ustadz Alfian dan seluruh pengurus Yayasan Al-Fityatu Ashabul Kahfi, para Bapak dan Ibu wali wisudawan, wisudawati, santri TPA. Saya kira hari ini adalah sesuatu kami. Kita ingat, kita tarik mundur sedikit. Kalau di zaman Pak Soeharto itu, kalau ada wisuda TPA di Senayan atau di Taman Mini, itu Pak Soeharto datang ikut mewisuda. Tahun berikutnya Pak Soeharto tidak bisa hadir, tapi 5 menteri itu datang. Tapi belakangan ini kalau ada wisuda TPA di tempat kami, Pak Lurah pun tidak datang, apalagi ke atas. Makanya hari ini di sini luar biasa. Ibu penggerak PKK hadir. Bahkan saya tadi sempat ingin ikuti wisuda, karena dikasih amplop. Dan saya melihat ada wisudawan, wisudawati dikasih amplop baru di sini ini. Luar biasa. Baik, subhanallah. Dan yang luar biasa lagi, Pak Wakil Bupati hadir, ikut memberikan dukungan terhadap kader-kader yang insya Allah ke depan akan lahir mutiara-mutiara, generasi yang mahal, yang akan mengangkat nama wilayah Pulau Seram bagian timur ini akan lebih menjadi penerang, menjadi harum, karena generasi kita yang akan datang. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya bersyukur dan saya bahagia. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa hadir bersama di tempat ini tahun 2011, Ustaz Abu Imam ya. Dan 2011 saya sudah datang ke sini dan ada pelatihan untuk guru-guru Al-Quran saat itu di sini, sampai kemudian berjalan sampai di Solang, sampai di Solang. Jadi kebahagiaan ini tentu saja bentuk respon saya berupaya untuk bisa hadir di tempat ini atas undangan Ustadz Alfian. Dan Ustadz Alfian sempat nanya, Ustadz Anuri kalau kesini sangunya berapa? Saya bilang, kalau ngasih sangu jangan tanggung-tanggung, 50 sampai 100 juta lah kira-kira begitu. Jadi jangan tanggung-tanggung, karena selama ini kalau saya ditanya begitu, pasti senyum-senyum saja jawabnya. Kenapa? Gimana jawabnya? Kalau Pak Wakil Bupati yang nanya, saya akan jawab. Baik,
Insya Allah dari Sabang sampai Merauke saya bisa berupaya untuk bisa memenuhkan, untuk bisa hadir. Akan sampai Timur Leste, terus bergulir kegiatan-kegiatan kami di pelosok-pelosok negeri, sampai bahasa-bahasa kepala suku yang ada di Nias, Sumatera Utara, kemudian di Mentawai, Sumatera Barat, kemudian di Sorong, di Fakfak, di Manokwari. Alhamdulillah saya berusaha untuk bisa hadir. Apalagi di NTT sama di Ambon ini kayak, kalau diundang itu sebenarnya kayak pulang kampung saya itu. Jadi kalau Ustadz Abu Imam sudah minta tolong antum hadir tanggal sekian, sampai hari ini saya tidak pernah nolak. Pasti kegiatan yang di Jakarta saya tinggalkan semuanya, jadwal yang ada saya tinggalkan. Malam ini ngisi, mestinya itu ngisi komunitas dokter yang ada di Jakarta malam ini jam 7:30. Tapi lebih senang saya hadir di sini. Baik, Ustadz dan Ustadzah, Bapak dan Ibu, tamu undangan semuanya, anak-anakku, para wisudawan-wisudawati yang saya cintai. Lebih khusus, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Yayasan Al-Fityatu Ashabul Kahfi yang sudah berjalan 1 tahun, yang hari ini sudah mengukuhkan kepengurusan yang insya Allah akan melaksanakan estafeta perjuangan Yayasan Al-Fityatu Ashabul Kahfi, yang tentu saja kalau yayasan itu nggak jauh dari 3 hal. 1, dakwah. 2, pendidikan. 3, sosial. Ini yang pasti akan digulirkan oleh kegiatan yayasan. Alhamdulillah, pagi tadi juga saya sudah melihat bangunan yang sedang berproses, sedang dibangun. Ada 5 saja, ada 5 ruang ya. Dan mimpi ngecat langitnya saya sudah lihat juga. Bu, mimpi ngecat langit tahu? Berangan-angan, bercita-cita nanti tempat 1 hektar lebih ini kayak beginilah. Masjidnya ada di sini, kelasnya ada di sini, asramanya ada di sini, tempat wudhunya di sini, marketnya sudah ada. Saya sering bilang itu namanya mimpi ngecat langit. Kenapa? Kayaknya kalau saya lihat wajahnya Ustadz Alfian itu wajah yang tidak punya uang kayaknya. Tidak banyak maksud saya. Tapi sebenarnya lebih banyak Ustadz Alfian dibanding saya. Tadi saya sebut, tanya Ustadz gajinya kurang lebih berapa? Ya 3 koma lah gitu ya. Gaji saya setahu saya di Jakarta itu 3 juta. Itu kalau dipakai untuk beli bensin untuk ke kantor bolak-balik selama 10 hari sama bayar tolnya, itu nggak cukup. Anak angkat saya ada 47 orang. Itu mu'alaf-mu'alaf rata-rata. Rata-rata juga sudah kuliah. Ada yang S1, ada yang S2. Alhamdulillah, semuanya jalan dan ngalir saja. Makanya Ustadz Alfian dan seluruh pengurus, insya Allah kehadiran Bapak Wakil Bupati dan juga dari Kepala Kementerian Agama dan juga dari penggerak PKK, para muhsinin, para donatur yang selama ini kita membersamai, insya Allah ke depan cerah. Gerakan Yayasan Al-Fityatu Ashabul Kahfi ini insya Allah cerah. Kenapa? Yang hadir ini adalah menjadi pertanda bahwa
Ustadz Alfian dan seluruh pengurus semuanya melakukan kegiatan nanti ke depan, itu bukan sendirian. Yakinlah itu. Kemudian yang kedua, bagaimanapun ceritanya, kemampuan anak-anak kita yang hari ini di wisuda, masa lulus Iqra aja di wisuda? Ada yang sempat hati itu bicara begitu. Cobalah kita menengok kita yang dulu. Kita yang dulu seperti apa? Seusia anak itu kira-kira modelnya seperti apa kita dulu? Pernah kita di wisuda? Bu? Pernah di wisuda? Ketika TK di wisuda? Belum ada dulu. Belum ada. TKA, TPA itu mengindonesia, bahkan mendunia itu tahun 89. Ketika Pak Soeharto membuka acara musabaqah tilawatil Quran nasional di Jogja, saat itulah ditampilkan 1000 santri yang lulus Iqra yang sudah bisa baca Al-Quran, baca gantian satu-satu. Beberapa anak dalam keadaan hujan. Itulah yang kemudian mulai viral, berkembang TKA TPA di seluruh Indonesia. Tahun 90-an, kemudian 92, 93, terus berkembang bahkan sampai di Brunei, di Malaysia. Bahkan Brunei sendiri dan Malaysia mengeluarkan kebijakan bahwa pengajaran baca Al-Quran untuk tingkat dasar wajib pakai Iqra. Maka Kementerian Pendidikan Malaysia mencetak buku Iqra sebagus mungkin dibagikan kepada SD-SD atau TK-TK yang mengajarkan Al-Quran itu. Sampai hari ini, bahkan kualitas buku yang dicetak itu di Malaysia itu, bukunya kalau kita rendam semalam, itu tidak bakalan luntur itu. Tintanya tidak bakalan luntur, kertasnya tidak bakalan rusak. Besok pagi kita angkat masih utuh. Sampai seperti itu. Bentuk ikhtiar agar generasi bisa baca Al-Quran dengan baik. Bahkan lebih jauh lagi Bapak dan Ibu, gerakan itu yang saya pantau saat itu sampai di Jeddah. Di Jeddah itu ada Taman Pendidikan Al-Quran. Itu cara ngajarnya pakai buku Iqra. Kenapa? Karena Menteri Saudi datang ke Jogja, saat itu ke Jakarta dulu, ketemu Pak Natsir, dan kemudian difasilitasi untuk bisa datang ke Jogja. Maka kemudian metode Iqra itu dipakai di Jeddah. Dan kemudian saya melihat sendiri, hadir di sana dan pelaksanaan pengajaran Al-Quran itu pakai buku Iqra. Sesudah tahun 93 ke sini perkembangan pengajaran Al-Quran terus berkembang dan sekarang ini sudah ada 254 metode pengajaran Al-Quran yang ada di Indonesia. Tapi yang paling penting, Bapak dan Ibu, saya kebayang ini. Hari ini saya ketemu Pak Wakil Bupati, Pak Kepala Menteri, Kementerian Agama, dan juga Ibu BPKK, Ibu Wali Murid. Saya kebayang, nanti di hari akhir, kita akan ditanya, Nur, An-Nuri, apa yang kamu lakukan ketika engkau sampai di Seram bagian timur? Dan nanti juga akan ditanya, Pak Kepala Kementerian Agama, Pak Wakil Bupati juga akan ditanya, termasuk penggerak PKK. Itu masyarakat yang ada di sana dulu banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Wahai Kepala Kementerian Agama yang dulu engkau diamanahi, wahai Wakil Bupati, wahai penggerak PKK, wahai para muslimin, apa yang kamu lakukan
Masing-masing kita, Bapak dan Ibu, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang generasi kita. Memang anak-anak itu adalah tanggung jawab ayah dan ibunya. Tetapi kita yang diamanahi ada jabatan, diamanahi ada yang dititipkan harta. Semua akan ditanya oleh Allah. Apa yang engkau lakukan ketika engkau saya titipi amanah itu? Jangan sampai Bapak dan Ibu nanti kemudian digambarkan وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Bapak Ibu, kalau kita keluar rumah melihat tetangga kita itu begini. Dia duduk di depan rumah, di kursi, suami, istri, anaknya. Kemudian begini. Ibu keluar dari rumah, mau belanja ke pasar. Begitu balik, masih juga gigit jari. Itu kenapa kira-kira? Orang itu kenapa, Bu, kira-kira? Stres berat, ada masalah yang dihadapi sampai kemudian dia diam beribu bahasa, tidak bisa ngomong. Kalau gambarannya satu jari itu kita sebut orang itu stres berat. Ayat tadi menggambarkan begini. Nanti di hari akhir, wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Nanti di hari akhir orang yang zalim itu menggigit dua jarinya. Diam 1000 bahasa. Akhirnya terungkaplah di dalam hatinya, andaikan dulu saya mengikuti Nabi, andaikan dulu saya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saya tidak seperti ini. Ya wailata laitani, sungguh celaka diriku, sungguh termasuk orang yang rugi diriku. Kenapa dulu saya ngikutin orang itu? Kenapa saya ngikutin teman itu? Diajak berbuat baik, saya tidak mau. Kemudian ungkapannya, ya Allah ya Rabb, yang menjadikan saya masuk neraka kayak begini kan dia ya Allah. Dia yang salah. Teman saya itu ya Allah yang salah. Saya kan cuma ngikut-ngikut. Karena saya cuma ngikut-ngikut, ya Allah jangan masukin saya ke neraka. Dia aja ya Allah, wal'anhum la'nan kabira. Laknatlah dia ya Allah, siksalah dia ya Allah dengan siksa yang pedih, dengan siksa yang besar. Ini usul kepada Allah agar dirinya dibebaskan. Kemudian Allah diajarin, ya Allah siksalah dia ya Allah dengan siksa yang besar. Itu namanya ngajarin Allah untuk nyiksa temennya. Dia tidak mau. Ini adalah bentuk penyesalan semua manusia nanti ketika sudah di hari akhir. Halo Pak. Bu. Halo. Nyambung ini? Ini jadi tegang semuanya begini, gimana? Baik. Bahkan lebih jauh lagi adalah orang yang baru meninggal, dikafani, disolatkan, begitu dimasukkan ke liang lahat, apa bunyinya?
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Allah ya Rabb, jika usiaku, umurku Engkau undurkan sedikit saja ya Allah, ya Rabb, berikan kesempatan saya ya Allah untuk bisa hidup kembali sebentar saja di dunia. Kalau itu Engkau berikan ya Allah kepadaku, fa asaddaqa, pakai isim tafdil yang menunjukkan sungguh ya Allah, saya benar-benar saya akan bersedekah. Wa aku minas solihin, ya Allah, saya akan senantiasa berteman, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang imannya benar, ibadahnya benar, yang akhlaknya baik ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikan kesempatan sebentar saja ya Allah. Halo? Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya sudah bisa banyak-banyak karena saya tahu ngisi pengajian di Pulau Seram itu, kalaulah ngisi 3 jam berturut-turut atau 1 hari, kita selesai asar nanti nih. Halo? Jam berapa selesai? Asar? Siap? Nah, itu udah marah-marah belakang itu. Baru dibilang mau asar itu. Kenapa? Saya hitung-hitung kadang-kadang datang ke sini, ceramahnya sama jalannya, lamaan jalannya. Kemarin jam berapa, Bi? Kita berangkat? Jam 9 ya. Jam 9 sampai sini jam 12:30 malam. Mestinya imbang itu, Ustadz Alfian. Kita sampai jam 12:30 malam mestinya. Baik, Bapak dan Ibu, karena ini kalau ngitung-ngitung ya, saya sempat nanya tadi, Pak Kementerian Agama usianya 55 tahun. Pak Wakil Bupati berapa Pak sekarang? 58. Abah yang duduk di belakang kira-kira berapa nih? Bapak Imam? 64. Baik. Saya ingin kasih tahu, ini mulai ngaji nih, tangkap baik-baik. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Standar usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuz dzalik. Umatku itu yang usianya di atas 70 itu ada, tapi tidak banyak. Coba hitung yang di atas 70. Ngitung yang paling gampang, selesai Jumatan, Bapak Imam kalau berdiri, ngitung itu selesai sholat Jumat ada berapa sih yang di atas 70? Ternyata benar kata Nabi, jarang. Kenapa? Rata-rata 60 sampai 70 itu sudah dipanggil oleh Allah. Jadi kalau sekarang ada yang usianya 59 tahun. Halo? Lebih 11 bulan. Tinggal ngitung. Benar ini, saya kalau melihat wajahnya, wajah-wajah yang nggak lama lagi. Iya, Pak Wakil Bupati tinggal 2 tahun lagi kayaknya. Kalau sampai 60 ya, kalau sampai dikasih jatah 60 berarti sampai 2 tahun lagi. Kalau dikasih jatah sampai 70, tapi kemudian apa yang mesti harus kita lakukan ketika kesempatan umur tinggal sedikit dibandingkan usia yang sudah kita lalui? Apa yang harus kita lakukan? Halo? Saya ingin kasih gambaran. Akselerasi amal soleh, percepatan di dalam melakukan amalan soleh, itu adalah satu keharusan yang mesti harus kita lakukan. Kenapa? Nah, sudah disiapkan, Bi. Tenang aja, Bi. Baik. Sebenarnya, Bapak dan Ibu, kalaulah kemudian nanti Allah panggil, kita menghadap Allah, mesti harus seperti apa? Kita semuanya sepakat dan doanya sama.
Wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil Islam, wakhtim lana bi husnul khotimah ya Allah ya Rabb. Jika satu saat nanti Engkau cabut nyawaku ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam, dalam mobil mewah, atau yang belum punya rumah masih ngontrak. Doanya nggak ada beda dan kemungkinannya sama. Orang yang nomor satu di negeri ini atau rakyat jelata ketika meninggal kemungkinannya dua. Kalau tidak husnul khotimah, dia pasti su'ul khotimah. Saya ingin ngasih gambaran pada kesempatan ini. Ketika kita menghadiri acara pelantikan pengurus hari ini, sekaligus sebagai ulang tahun perjalanan 1 tahun Yayasan Al-Fidyatu Ashabul Kahfi. Hanya tadi Pak Wakil Bupati sempat nyebut 7 orang. Saya beberapa pekan yang lalu sempat jalan-jalan ke Eropa, sampai di Turki, kemudian jalan ke Eropa, ke kerajaan di mana Ashabul Kahfi dulu pernah dikejar-kejar sesudah menolak pemimpin yang zalim 300 tahun sebelum dibangunkan oleh Allah. Jadi terhenyak betul. Kalau di sana 7 orang, di sini Ashabul Kahfinya ada berapa tadi? 38 orang. Pesan saya untuk pengurus yang sudah dilantik, jangan suka dengan ditunjuk menjadi pengurus yayasan, kemudian tidak berbuat apa-apa. Jangan suka namanya dipampang, tapi kemudian karena yang terbaik adalah lakukan sesuatu yang terbaik. Kalau kita punya segenggam ilmu, maka bungkuslah segenggam ilmu itu dengan segudang keikhlasan. Insya Allah itu akan mendatangkan banyak keberkahan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ilmunya segudang, yang kufur nikmat jabatan. Berarti yang harus kita pastikan adalah pastikan kalau kita berucap, pastikan kalau kita bersikap, pastikan kalau kita mengeluarkan sebagian harta kita, pastikan kalau kita mengeluarkan kebijakan, Allah senang, Allah ridho, Allah suka. Halo? Setuju ini? Kedua, nanti hanya 2 saja menyampaikan saya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah wa an a'mala salihan tardha. Ya Allah ya Rabb, auzi'ni, berikanlah hidayah kepadaku ya Allah. Berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah agar aku menjadi hamba-Mu yang senantiasa beramal amalan-amalan yang soleh yang kuridhoi. Poin ini Bapak dan Ibu, Allah memberitahu kepada kita agar kita dalam kehidupan ini melakukan akselerasi amal soleh, melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Halo? Kalau orang Jawa, mohon maaf, ini risikonya jadi orang tinggi jadi begini. Tatakan harus membawa sendiri. Itu risikonya. Apa itu? Bu, jadi orang tinggi itu nggak enak Bu kadang-kadang. Suruh ceramah, tentu saja ceramah itu biasanya lebih lama, kemudian dikasih mic-nya begini. Gimana kira-kira? Kedengeran? Enggak. Makanya sudah ngitung saya, barangkali tidak disiapin, saya udah membawa sendiri. Baik. Apa Bu yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Kenapa? Pesan Rasulullah kepada kita adalah ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau merasa pernah berbuat dosa,
pernah merasa berbuat maksiat, pernah berbuat mungkar, maka lakukanlah kebaikan demi kebaikan, hasanah. Perbuatan-perbuatan yang baik, amalan soleh, lakukanlah. Niscaya dengan perbuatan yang baik, dengan perbuatan yang soleh, amalan-amalan yang soleh, Allah akan kikis dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Pak, halo, Bu, Ibu, pernah berbuat dosa? Bapak Ibu pernah berbuat dosa? Banyak apa sedikit? Banyak apa banyak? Banyak sekali atau banyak? Masya Allah. Sementara Bapak Ibu, saya ingin kasih gambaran. Halo? Sekali-kali iseng nggak apa-apa ya? Ini yang namanya ada podium di balik, cuman di sini. Halo? Saya ingin kasih gambaran. Boleh minta gelas satu lagi, Bi? Yang mana saja? Baik. Ya. Baik. Bapak Ibu, saya ingin kasih gambaran. Pentingkah kita melakukan akselerasi amal soleh? Benarkah kita itu melakukan percepatan di dalam beramal soleh, atau orang yang santai-santai saja hidupnya, berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah? Benarkah doa kita kepada Allah itu benar-benar ada konsekuensi yang sudah kita lakukan? Kita ingin lihat. Baik, Bapak Ibu, kata Nabi, orang yang beriman itu kalau dia berbuat dosa, ada satu titik hitam yang mengotori hati. Kita baru dilahirkan dalam keadaan seperti ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bening, bersih, tidak punya dosa. Tidak ada kotorannya sama sekali. Kalaulah bapak ibunya berbuat zina, lahir generasi bayi, maka bayi itu tetap keadaan suci. Dia tidak dosa. Yang dosa siapa? Orang tuanya. Cuman dalam perjalanan hidup, kata Nabi, sungguhnya orang yang beriman itu, kalau dia berbuat dosa, ada satu titik hitam yang mengotori. 2 kali berbuat dosa, 2 titik hitam. Banyak kali berbuat dosa, banyak titik hitam. Wadzalika rad. Itulah titik hitam yang menenggelamkan hati seseorang. Kenapa? Karena perbuatan banyaknya dosa yang dia lakukan. Jadi, kalau orang itu berbuat dosa, gambarannya begini. Sekali berbuat dosa, ada titik hitam. 2 kali berbuat dosa, 2 kali titik hitam. Meninggalkan sholat, langsung gosong itu hati. Itu yang disebutkan oleh Nabi, nuqtatun sauda. Di dalam hati seseorang itu ada titik hitam karena sebab perbuatan dosa yang orang itu lakukan. Menyekutukan Allah, ngomong jorok, bohong. Ini yang kemudian disebut wadzalika ron. Itulah titik hitam karena perbuatan dosa yang orang itu lakukan. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apa yang menjadikan hati seseorang itu hitam kelam, itu adalah karena
bima kanu yaksibun. Karena perbuatan dosa yang orang itu lakukan. Jadi kalau hati kita itu hitam kelam, sampai kemudian nanti mati, kemudian dicabut nyawa itu dalam hati kita dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu, inilah yang kemudian disebut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan tidak baik. Kenapa? Masih banyak dosa dalam hatinya yang belum diampuni oleh Allah, hatinya masih kotor. Jadi ketika Allah berikan kesempatan umur, kesempatan sehat, kesempatan rezeki, kesempatan harta, semuanya hakikatnya Allah titipkan kepada kita agar kita berjuang menjadikan hati kita bening, bersih, sebagaimana kita baru dilahirkan. Saat bening bersih, maka saat itulah kemudian Allah akan jadikan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Boleh minta dua lagi? Kalau masih ada yang... Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin katakan, mudah-mudahan penjelasan saya ini, dengan gambaran ini nanti bisa dicerna dengan baik sebagai bentuk merubah cara hidup kita menjadi lebih baik. Setuju? Baik. Yayasan Al-Fityatu Ashabul Kahfi sedang bangun pondok pesantren untuk mu'alaf dan du'afa. Ini mencoba melangkah meniru apa yang dilakukan oleh Ustadz Abu Imam Rumara tahun 2006 Ustadz ya, 2004 itu berarti saat tsunami di Aceh. Saya jadi koordinator relawan saat itu di Aceh. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar di sana sedang dibangun, kemudian kita ikut infak 100 rupiah. Anggap saja ini umur kita, kesempatan waktu yang Allah berikan. Kata Nabi tadi apa? Kalau kita berbuat baik, maka lambat laun hati kita itu akan terkikis sedikit demi sedikit sehingga akan bening bersih kembali. Artinya apa? Akan diampuni oleh Allah dosa yang selama ini kita lakukan dengan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Ketika kita infak 100 rupiah, rubah apa belum? Rubah apa belum? Sudah. Tapi kedengeran enggak? Rubah apa belum? Sudah, tapi enggak kedengeran enggak? Saya tanya lagi, infak 100 rupiah boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ya Allah, Pak Wakil Bupati di sini pendukungnya banyak juga ya. Infak 100 rupiah. Uang 100 rupiah kita buang di jalan, nggak ada anak yang mau ngambil. Ini gambarannya. Kalau kita jalan, mampir di toilet umum bayarnya berapa Pak? 2.000. Kalau ibu bayarnya 100 rupiah, kata yang jaga pintu, yang jaga toilet, Bu, karena ibu bayar cuma 100 rupiah, ibu cuma boleh megang pintunya saja. Ya sudah, saya sudah kebelet ini, bayar 200. Baik Ibu, adabnya orang masuk toilet itu kaki kiri dulu Bu. Kaki kiri dulu. Silahkan Ibu melangkah kaki kiri, kaki kanan tidak boleh masuk. Ini sudah sengsara banget kan? Ya udahlah 300 rupiah, baik. Silahkan Ibu masuk. Itu airnya sudah penuh, lampu bolamnya sudah diganti, slot pintunya juga baru diganti. Silahkan Ibu masuk, nikmati Ibu, silahkan. Tapi mohon maaf, gayungnya saya ambil.
Tidak dipinjemin gayung. Ya Allah ya Rabb. Artinya apa? Masuk toilet saja, kalau bayarnya kurang itu tidak sukses. Kita mau masuk surga, infak 100 rupiah, rubah nggak? Rubah. Sementara infak 100 rupiah, rubah kan? Dikit. Dosanya besok ngomong jorok lagi, ya, menghina orang lagi. Ujungnya apa? Bersihnya sama kotornya cepetan mana? Kalau mati dalam keadaan seperti ini, inilah Bapak Ibu yang disebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kesempatan umur yang Allah berikan, kesempatan ibu yang dititipkan uang, bapak yang titipkan uang, dititipi tanah, dititipkan harta, Pak Kementerian, Kepala Kementerian Agama, apalagi Pak Wakil Bupati nih. Ketika kita tidak merespon cepat terhadap kesempatan umur yang Allah berikan, maka kita akan disebut orang yang terlambat dan kemudian menyesal ketika sudah masuk kubur. Baik, yang harus kita lakukan Bapak Ibu, infak sehari 2.000. Setuju? Pulang dari sini, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, beli celengan itu, yang 3.000-an itu. Taruh di rumah. Setiap pulang belanja, masukkan 2.000 rupiah setiap hari. Berarti semangatnya adalah infak S3. Infak sehari 1.000 saja. Kalau kebetulan punya 2.000, nyari yang 1.000 susah, 2.000 masukkan. Kalau adanya 5.000, rezekinya pas sajak longgar, 5.000 masukkan. Ternyata tiap bulan, kalau kita buka, kita antarkan ke TPA, kita antarkan ke pesantren, kita infak, ternyata nggak terasa. 1 bulan paling tidak, 60.000 kita sedekah. Konsepnya sederhana. Kami di Jakarta mencoba mendorong, membangun, ada istilah gedung 1.000. Ada gedung pertemuan begini, kita bangun dengan uang 1.000 rupiah. Tapi kan kali 15.000 orang. Ternyata nggak susah. Di sini penduduknya ada berapa, Pak? Halo? 120. Masya Allah. Katakanlah yang infak setiap hari 1.000 rupiah itu 20.000 orang saja. Selesai itu semua. Tidak butuh waktu 1 tahun berdiri itu. Makanya kemudian yang paling penting Bapak Ibu, infak jalan terus. Menjaga lisan agar ucapan yang keluar dari mulut kita, orang lain merasa aman dan nyaman. Kita bersikap, berakhlak yang baik, itu akan berdampak kepada kondisi hati kita sendiri. Jadi kalau kita sedekah, kita beramal soleh, kita menjaga sholat kita menjaga akhlak kita, lambat laun ini akan berubah. Yang kemudian, anggap saja kita dikasih kesempatan waktu, Pak Wakil Bupati berapa tahun maunya? Sekarang 58, katakanlah 3 tahun ke depan Allah ngasih kesempatan. Kalau lebih dari itu ya memang itu haknya Gusti Allah. Jadi kayak begini, Pak Bupati mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada warganya, itu akan berdampak seperti ini. Bapak Ibu yang punya uang menyisihkan hartanya. Ibu PKK menggerakkan bagaimana cara membuat kue sagu yang lebih bagus, yang lebih menarik. Tidak hanya orang sini yang menikmati, tapi bisa orang luar sana. Kemudian Ibu PKK juga menirukan Ibu PKK yang di Jogja. Ada gerakan pemberantasan buta huruf Al-Quran
oleh ibu PKK yang di Jogja. Saat Pak Tri Sutrisno menjadi wakil presiden, yang mewisuda itu beliau. 1000 ibu PKK di Jogja wisuda lulus Iqra. Jadi yang yang diwisuda nanti ini ya Ustaz Alfian, jangan anak-anak saja. Ini kemudian sampai pelan-pelan kita lakukan amalan-amalan yang baik, berjalan terus, maka kemudian dampaknya adalah menjadikan hati kita lambat laun akan bening, bersih seperti ini. Beningnya hati, bersihnya hati, itu adalah karena perbuatan kita sendiri. Tapi kemudian kita ingat bahwa kesempatan beramal soleh ada batasnya. Dikasih waktu 3 tahun sudah habis waktunya. Tidak bisa lagi beramal soleh, tidak bisa lagi berinfak, tidak bisa lagi menjaga kebaikan-kebaikan. Kenapa? Waktunya sudah habis. Tapi ingat ibu-ibu, ini masih 5%. Kotorannya masih 5%. Belum bening bersih seperti baru dilahirkan. Kalau menghadap kepada Allah kayak begini, itu belum diterima. Peluangnya di alam barzah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah kita, kemudian anak yang soleh, yang mendoakan kepada ayah dan ibunya. Ternyata punya anak, namanya soleh, tapi dia nggak soleh. Punya anak, namanya solehah, tapi perbuatannya nggak solehah. Mohon maaf, di sini kalau ada namanya soleh ya, bukan bermaksud apa-apa. Tapi yang jelas, ketika anak itu tidak mendoakan kepada ayah dan ibunya, ketika punya harta, tidak mengeluarkan sedekah untuk ayah dan ibunya, berarti harta anak itu tidak bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Ketika dia tidak mendoakan, kehadiran anaknya tidak berpengaruh kepada ayah dan ibunya. Kondisi dosa ayah dan ibunya tetap. Sedekah jariah nggak ada. Ilmu yang bermanfaat nggak ada. Anak tidak mendoakan, tidak berubah. Akhirnya peluangnya tinggal 1. Di dunia masih 5% ketika meninggal dunia, sudah berproses melakukan kebaikan-kebaikan. Halo? Kemudian di alam barzah ternyata nggak bisa berubah. Peluangnya tinggal 1, Bapak Ibu. Disuling, dibakar, direbus di neraka sampai bening betul, baru kemudian dimasukkan telaga Kausar, sudah itu baru dimasukkan ke surga. Bapak Ibu, mau pesen berapa tahun direbusnya? Loh, ini serius ini. 1 hari atau 2 hari? Halo? Ibu, Bapak, 1 hari di neraka kita pun tidak akan sanggup. Kenapa? Allah kasih tahu kepada kita. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya 1 hari di hari akhir di sisi Rabbmu nanti itu sama dengan 1000 tahun menurut hitunganmu di dunia ini. Kalau 3 tahun meninggalkan sholat, katakanlah ketika balik, sholat benerannya usia 15 tahun, berarti 3 tahun meninggalkan sholat. Kalau 1 hari meninggalkan sholat harus, sudah habis waktu kah? Sudah lewat ya? Baik. Dikit lagi sudah duhur. Baik. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, saya inginin Bapak dan Ibu menunjukkan hari ini. Biarkan Pak Wakil Bupati nanti diem-diem sama Ustaz Alfian. Urusan diem-diemnya nanti dilanjutkan diem-diem saja. Enggak usah di sini.
Tapi saya ingin Bapak dan Ibu yang lain ingin ambil bagian untuk satu data atau satu saksemen atau lebih dari itu. Halo? Langsung saja bentuk bendanya ya. Halo? Ini serius, tolong pembawa acara mana nih? Pembawa acara tolong pegang pulpen dekat sini. Bukan dekat saya, dekat sini. Baik, Bapak dan Ibu, kita sepakat ingin akhir kehidupan kita, ingin orang tua kita yang ada di alam barzah yang menanti kebaikan kita. Kalau kita sedekah satu saksemen, niatkan untuk ayah dan ibu kita tanpa mengurangi pahala yang mengalir kepada kita. Kalau kita merasa ini untuk bapak dan ibu, yang ini untuk kakek dan nenek. Baik, setuju ini? Baik, sebelum berlanjut, tugas pembawa acara menulis. Tetap di situ, tenang saja. Bapak dan Ibu, saya mengawali nih untuk menyelesaikan pesantren. Halo? Kan ini salahnya saya diundang. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, silahkan sedekah untuk ayah dan ibunya. Silahkan ke depan, sebut mau sedekah jariah berapa untuk pesantren itu. Kenapa? Kebayang oleh kita, kalau tempat itu untuk mendidik generasi, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik, pahala itu tidak akan henti kepada kita. Halo? Baik. Saya pinjem mic. Baik, Bapak dan Ibu, ini materi, jangan untuk betok temannya, mekarnya begini, bukan begini. $50 saksemen, betok 5 kali. Berarti 10 saksemen sekali betok. Halo, saya mengawali. Saya ingin ambil bagian 50 saksemen. 1, 2, 3, 4, 5. Bapak dan Ibu yang ambil bagian berikutnya, yang ingin sedekah untuk ayah dan ibunya atau untuk kakek dan neneknya, angkat tangan. Silahkan maju ke depan. Pak Bupati nanti diam-diam, tidak usah ke depan Pak Wakil Bupati. Ibu, cita-cita kita adalah kita ingin bersama-sama di dunia ini dengan ayah dan ibu. Tapi faktanya satu demi satu dipanggil oleh Allah. Tapi keinginan kita adalah kita ingin masuk surga bersama dengan orang tua kita, dengan kakek dan nenek kita, dengan keluarga besar kita. Karena kesuksesan yang hakiki adalah apabila Allah masukkan surga bersama keluarga kita. Dong, silahkan katakan. Halo? Halo? Katanya mereka mau ikut diam-diam seperti Pak Wakil. Baik. Ada yang ikut Pak Wakil Bupati diam-diam, silahkan. Yang tidak mau diam-diam juga boleh. Ketika Rasulullah SAW, siapa yang mau berinfak hari ini, Rasulullah berdiri di podium. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, responnya adalah, ana ya Rasulullah. Jadi yang tidak diam-diam juga boleh. Silakan. Halo? Saya sudah nyontoh ini, bukan apa-apa. Tapi saya
yang jauh di Jakarta, saya mendukung penuh gerakan. Oh, siapa yang mau ke depan? Baik, silakan. Subhanallah. Ini pengurus yayasan yang baru dilantik langsung mengamalkan ilmunya. Nama siapa? Mau sedekah berapa saksi? 20 saksi. 20 untuk siapa? Diperuntukkan untuk siapa? Untuk kedua orang tua. Ajaran Allah. Allah ma'afikum wa ta'ala wa jazakumullah. Baik, silakan. Allah. Siapa yang nyusul? Ibu boleh ke depan. Rada cepat. Saya hanya kasih waktu kurang lebih 3-5 menit ke depan. Silakan ke depan. Ibu penggerak PKK mau maju? Sudah memberi dukungan kepada kami dengan kehadirannya, dengan diam-diamnya, menginspirasi kepada yang lain. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini semuanya kita sepakat bahwa generasi yang lahir ke depan yang kita inginkan adalah generasi yang membawa nama harum Pulau Seram, bagian timur secara khusus, dan Maluku secara umum, dan Indonesia secara semuanya. Silahkan nanti kemudian saya terus mendorong kepada Bapak dan Ibu untuk tetap ambil bagian. Kalau Bapak Kepala Kementerian Agama, saya mohon bisa masih di depan. Ibu penggerak PKK, silakan. Untuk wakil Bapak. Ibu, silakan. Silakan. Baik. Baik, mohon maaf untuk salah. Ini adalah pemberian dari kepala suku yang ada di UWW Amanukan Timur, Timur Tengah Selatan. Cuman saya hanya bawa 2. Maksud saya adalah ini sebagai bukti bahwa gerakan pengajaran Al-Quran oleh kepala suku yang ada di pedalaman Nusa Tenggara Timur itu dari Bandara Kupang masih 9-12 km itu diterima, dan kemudian di sana sudah banyak pula yang masuk Islam. Sekarang para ma'alaf itu belajar ngaji. Baik. Akan dikawal sama kepala suku. Selebihnya ini adalah tarian untuk
tentang tahsin Al-Quran yang beliau tulis. Beliau hadiahkan kepada orang-orang pilihan di atas ini, mudah-mudahan kebaikan terus mereka keluarkan. Mohon maaf saya tambah, Dr. Ahmad An-Nuri ini tidak banyak dimiliki oleh Indonesia. Beliau adalah dokter qiraat Al-Quran. Barusan beliau pulang dari Turki mewakili Indonesia di pertemuan para ulama qiraat dunia. Dan beliau terlibat dalam penulisan Al-Quran ketiga setelah pertama oleh Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan. Yang ketiga sekarang diperakarsai di Turki. Beliau satu di antara menulis Al-Quran.